Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Oke, jadi selamat datang semuanya untuk kepada our first ever podcast. Jadi di sini aku sebagai Vincent Gilbert sebagai host pada hari ini dan juga Saya Angga Saputra sebagai host kedua pada hari ini. ya. Jadi topik tentang podcast kita hari ini adalah tentang STRIVE, yaitu The Realities of Medical Education Accreditation. Jadi kami dalam penyelenggaraan podcast ini adalah untuk menyelenggarakan Hari Dokter Nasional, yaitu kita dari Observer CIMSA. Dan jadi sebelum kita mulai, kita bakal mengundang dulu, yaitu narasumber kita ada Dr. Panji Nurhikwan MPD Ket. Dr. Panji. Oke. Jadi buat yang belum tahu juga, Dr. Panji sendiri merupakan salah satu alumnus dari AKULM angkatan 2010. Benar, Dok? Betul, 2010. Iya. Jadi sebenarnya saya penasaran, Dok, semasa kuliah dulu tuh dokter itu masih sering aktif atau cuma kayak masuk kupu-kupu, Dok? Yang kuliah pulang. Enggak, aku akan aktif kok. Jadi agak bosan kalau seandainya aku kerjaannya pulang, kuliah. Ya pengen coba-coba sesuatu yang baru layaknya mahasiswa pada umumnya seperti itu. Kalau dulu tuh kira-kira ada apa aja sih, Dok? Kegiatannya apakah sama gitu atau masih? Kalau dulu nggak sebanyak sekarang ya. Kalau dulu itu kita cuma fokusnya ke organisasi dulu nih. Cuma ada BEM, kemudian himpunan mahasiswa prodi, kemudian dulu masih ada beberapa organisasi kecil seperti TBM, kemudian Hipokampus, kemudian KSI Asifa juga ada, dan juga ada beberapa seperti yang paduan suara, Pelika Vokalis itu sudah ada. Nah, namun seiring bertambahnya tahun, sekarang semakin banyak seperti itu. Iya, benar banget. Sampai sekarang masih banyak banget sih organisasinya. Rame-rame kok ya kan. Iya. Kalau boleh tahu, dulu itu dokter mengikuti organisasi apa ya, dokter? Aku di Hima, prodi, kemudian di BEM, kemudian lanjut lagi tahun pertama aku di KSI Asifa sampai tahun ketiga. Kemudian tahun kedua aku di Hima juga, baru di tahun ketiga aku di BEM. Seperti itu. Asik banget. Kalau sekarang tuh kalau nggak salah tuh dokter jadi ketua unit ICT ya, Dok? Betul, aku diamanahkan buat megang untuk yang seluruh di fakultas terkait dengan informasi, komunikasi, dan teknologi. Kalau nggak salah juga dokter ini member dari tim penyusun borang akreditasi program studi kedokteran profesi ya, Dok? Ya betul, jadi sejak persiapan nanti di tahun 2023 di Juni, jadi kita timnya udah disiapkan kurang lebih sejak 1 tahun yang dari sekarang. Nah kebetulan ada beberapa ya keterlibatan dari semua pihak, dan aku diamanahkan untuk salah satu tim untuk pengembangan persiapan akreditasi tahun Juni 2023 nanti. Kalau itu tuh ngapain aja sih, Dok, kerjaannya? Karena lumayan cukup banyak, karena dia sifatnya adalah akreditasi ya, nanti kita akan bahas lebih detail. Tapi yang pasti karena dokumennya itu banyak, namanya ngumpulin dokumen pasti banyak berkas, banyak persiapan, file-file digital, kemudian bukti-bukti kalau memang secara dokumen kita melaksanakan suatu kegiatan dalam 3 tahun terakhir. Jadi itu dikumpulin semua tuh nanti sebagai kita tunjukkan nanti kepada tim penilai, ini loh kerjaan kita selama 3 tahun. Kalau seandainya nanti udah bisa kita buktikan, nanti bisa mendapatkan akreditasi sesuai dengan borang istilahnya yang kita kumpulkan. Jadi buat yang belum tahu sendiri, borang sendiri juga salah satu alat yang digunakan untuk mengumpulkan atau mengungkapkan data dan informasi yang digunakan oleh BNPT untuk menilai mutu dan kelayakan perguruan tinggi terbuka jarak jauh. Jadi kalau nggak salah dokter juga itu tim pengembangan kurikulum PSPD ya, Dok? Iya betul, karena basicnya medical education, keilmuan ya maksudnya. Mungkin teman-teman yang nanti jadi pendengar podcast kita pada hari ini, di dalam keilmuan suatu dosen, suatu pendidikan, dia kan S1, S2, S3. Kalau saat ini kan teman-teman lagi S1 nih. Nah nanti kalau nanti S2, itu banyak tuh cabang ilmunya. Mungkin yang pernah lihat ada yang gelarnya MBiomed, Magister Biomedik, Magister Science atau MSI. Kalau dia lulusan dari luar negeri, Master of Science, tapi gelarnya bukan MSI tapi MSc seperti itu. Nah, aku gelarnya adalah Magister Pendidikan Kedokteran. Magister Pendidikan Kedokteran singkatannya adalah M.PD.Ket.
Kalau dosen-dosen lain yang di pihak di fakultas keguruan misalnya itu sampai MPD saja, M.PD. Maka dia adalah magister pendidikan. Nah, kalau aku uh, dan lulusan medical education yang lain itu adalah MPD KER. Jadi ada magister pendidikan kedokteran. Kerjaannya apa? Jadi kita nih tim yang mengembangkan Vincent saat ini kuliahnya apa, mata kuliahnya selama 7 semester apa, kemudian tutorialnya berapa kali, skill lab-nya berapa kali, kemudian nanti teman-teman yang lain skripsinya bagaimana. Jadi semua petanya itu, kurikulumnya itu yang kita yang rumuskan seperti itu sebagai tim utamanya gitu. Berarti kurikulum dari kita awal sampai nanti benar-benar akhir selesai gitu dok? Betul, kita ada berempat ya, dengan ketua tim aku sendiri saat ini diketuai oleh Dr. Didik, ada Dr. Alfi, sama satu lagi Dr. Bahri. Mereka semua ini adalah Master of Medical Education. Nah, aku nih yang paling muda, yang paling baru gitu. Oke. Jadi sebenarnya aku penasaran dok, kalau kan dokter udah pernah jadi mahasiswa juga dari tahun 2010 sama sekarang dokter udah jadi dokter juga sebenarnya di sini kan, dan juga ada mengajar beberapa. Bagaimana sih dok perbedaannya dari tahun-tahun sebelumnya sampai tahun sekarang itu, dari mungkin dari mahasiswanya atau dari mungkin dari kurikulumnya juga mungkin dok? Kalau dari segi, kita mulai dari yang kurikulum dulu ya. Kalau kurikulum dulu terjadi perubahan yang sangat signifikan ya. Kalau di zaman aku tuh angkatan 2010, Vincent 2021. Jadi nanti pada saat berapa tuh? 11 tahun nih perubahan kan. Tapi pada saat itu kan aku masih menggunakan kurikulum 2008 namanya. Nah, kalau rekan-rekan pendengar podcast ini punya teman di prodi lain, coba tanyain deh, kamu kalau ujiannya itu 1 semester kapan? Maka kebanyakan pasti mereka jawabnya aku di akhir semester. Nah, itu adalah mata kuliah pada umumnya, mata kuliah konvensional namanya. Maksudnya ada konvensional adalah dia mengambil misalnya 5 mata kuliah 1 semester. Maka sejalan di bulan pertama kali dia kuliah misalnya September, Oktober sampai dengan dia Januari umumnya, itu dia akan 2 kali ujian, UTS, ujian tengah semester dan ujian akhir semester gitu. Dan ini berlaku di semua mata kuliah tadi. Nah, kalau di FK itu mengalami dulu kayak gitu juga. Jadi bayangin teman-teman itu belajar anatomi, fisiologi itu sampai akhir semester, kemudian ada ujian tengah semesternya di tengah-tengah semester dan juga di ujian akhir semester. Jadi semuanya itu ditumpuk di akhir semester tersebut. Nah, di FK mulai mengembangkan di tahun 2005 kalau nggak salah, dia mengembangkan konsep mata kuliahannya itu sesuai dengan organ-organ dalam sistem tubuh manusia. Makanya pada saat itu berubahlah mata kuliah konvensional itu dalam bentuk paket yang namanya blok-blok. Jadi blok-blok itu maksudnya adalah blok inilah adalah yang dia spesifik terhadap suatu sistem organ tertentu. Contoh, respirasi, jantung. Jadi hanya mata kuliahnya tetap sama-sama ada anatomi, ada fisiologi, ada biokimia, tapi dia hanya related yang terkait dengan organ tersebut. Gitu. Nanti berjalanlah 4 minggu, 5 minggu, 6 minggu, baru dia nanti ujian. Nah, dengan itu harapannya mahasiswa ketika belajar 4-6 minggu ini, maka dia bisa mengaitkan seluruh informasi anatomi fisiologi ini dalam konteks suatu keilmuan, suatu sistem organ dalam memahami itu. Nah, kalau dulu nggak seperti itu. Kalau dulu itu anatomi, ya lu belajar aja. Misalnya di suatu regio kepala misalnya kan, regio kepala ada apa di sana, inervasinya kayak gimana, vaskularnya kayak gimana, di tangan juga sama, tapi somehow belum ada keterkaitan relevansinya dengan kuat terhadap saat ini hubungannya dengan organ apa sih, apakah organ jantung ataukah dengan organ penyakit kulit. Nah, kurikulum 2008 diterapkan, aku sudah merasakan di tahun 2010 untuk yang kurikulum berbasis blok namanya. Jadi nggak ada lagi tuh yang mata kuliah konvensional tadi, SKS tadi, seperti itu. Sampai sekarang dikembangkan sampai di kurikulum yang terakhir ini adalah yang kurikulum 2021. Kalau Vincent berarti
kurikulum 2021 udah kayak gitu, karena masuknya di angkatan 2021. Gitu ceritanya. Perbedaannya sangat signifikan dari segi konten. Blognya pun disempurnakan setiap 5 tahun. Seperti itu. Oke, mungkin kita masuk ke bagian inti kali ya. Iya, masuk aja Vincent. Oke, jadi sebenarnya aku punya pertanyaan dok. Kalau misalnya kan dulu namanya PSPD tuh, sekarang berubah jadi PSKPS gitu dok. Itu tuh kenapa sih dok? Kenapa sampai ada Betul perubahan? banget. Jadi dulu itu namanya adalah program studi pendidikan dokter. Kemudian mengalami perubahan menjadi program studi kedokteran program sarjana. Ini sebenarnya adalah salah satu langkah dari Dikti. Jadi bukan kita ya sebenarnya, bukan universitas yang menentukan, tapi adalah langkah Dikti untuk melakukan penyeragaman nama di semua prodi yang ada di Indonesia. Gitu. Misal di Banjarmasin di ULM kita kan sebelumnya namanya PSPD ya, program studi pendidikan kedokteran. Tapi ternyata kok di universitas lain ada yang namanya adalah program studi kedokteran. Nah, padahal sama-sama S1 juga gitu. Habis itu ada lagi yang program studi dokter. Nah, ini kan adalah 3 terminologi yang berbeda, tapi sebenarnya konteksnya sama. Dan ini tentu akan menimbulkan kebingungan dan kita seragamkan oleh Dikti berusaha untuk menseragamkan itu dalam konteks penyeragaman. Sehingga seluruh proses penamaan itu diseragamkan oleh Dikti menjadi program studi kedokteran, program sarjana seperti itu. Nanti akhirnya Dikti itu formatnya akhirnya dia seragam ya. Jadi kalau awalnya pasti program studi apa, program studi kimia, program studi biologi, ujung-ujungnya pasti ada tambahan. Apakah dia program sarjana, apakah dia program magister atau program doktor. Seperti itu. Jadi 3 kata pertama itu adalah terkait dengan program studi apa keilmuannya, kemudian di 2 abjad terakhir adalah dia singkatan dari apakah dia PS program sarjana, apakah dia program magister dan seterusnya. Seperti itu. Berarti cuma kayak perbedaan nama aja supaya setara gitu semua di satu di Indonesia supaya gitu. Standar, supaya seragam di seluruh Indonesia. Oke, jadi kan kemudian kita tahu nih akreditasi sendiri adalah kegiatan penilaian atau kriteria yang ditetapkan oleh berdasarkan standar nasional atau perguruan tinggi nih dok. Apa aja sih yang kita sebagai mahasiswa tuh harus tahu atau masyarakat juga supaya tahu tuh apa tentang akreditasi gitu dok? Oke, akreditasi pada prinsipnya adalah kita suatu upaya untuk melakukan penilaian apakah suatu program studi itu layak ya tanda kutip ya untuk didirikan, untuk dijalankan dalam seseorang itu menempuh pendidikan. Oke. Hal ini tentu sangat penting sekali maknanya, terutama bagi siapa? Bagi masyarakat. Gini, lu mau nggak masuk suatu program studi tapi dia tidak pernah diakreditasi? Kalau sebagai orang tua khawatir dong anak gue masuk situ. Seperti itu. Tapi tentu dengan suatu adanya akreditasi, masyarakat pengen ada peran dari pemerintah atau lembaga independen yang mampu untuk menjamin anakku masuk situ, kira-kira layak nggak anakku dititipkan di sana, layak nggak dia masuk dan berusaha untuk mengemban pendidikannya di sana, seperti itu. Kalau ternyata bagus, layak, berarti ini adalah salah satu membuat masyarakat merasa nyaman untuk menitipkan anaknya di pendidikan di sana, seperti itu. Prinsip sederhananya seperti itu. Nah, akreditasi ini dikelola prosesnya oleh suatu badan namanya adalah BAN PT, singkatan dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Lembaga ini independen. Kenapa independen? Harapannya tidak ada kepentingan pemerintah di dalamnya, tidak ada kepentingan politik seperti itu, sehingga seluruh prosesnya bisa dijamin transparan dan juga independen. Ternyata tidak cukup hanya BAN PT ternyata ketika mengakreditasi suatu program studi yang dia adalah kesehatan dan kedokteran, ini ternyata ada perlu perhatian ekstra. Kenapa? Karena selain dari masyarakat sebagai sumber yang nanti akan kita yakinkan, ternyata ada pasien yang akan berdampak terkait dengan suatu pihak yang akan terdampak terkait dengan akreditasi ini. Oleh karena itu, dari segi pemerintahan, dari segi menjamin untuk kualitas itu, BAN PT
merumuskan suatu tim independen lagi sub seperti itu yang hanya berfokus untuk mengakreditasi seluruh program studi yang sifatnya kedokteran ataupun kesehatan. Disingkat sebagai dinamakan Lembaga Akreditasi Perguruan Tinggi, Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan. Disingkat sebagai LAMPTKES. Nah, jadi selama ini sejak sejak dari tahun 2014 kalau tidak salah, seluruh proses akreditasi itu dikelola oleh LAMPTKES untuk yang program studi kedokteran dan kesehatan seperti itu. Jadi kayak dari BNPT sendiri ada cabang-cabangan buat ini kedokteran, buat ini bagian Betul, tapi aku nggak tahu ya kalau untuk prodi lain, tapi untuk yang kesehatan seperti itu. Gitu. Kalau misalnya dari proses sendiri tuh gimana sih dok, dari sebuah universitas kayak pingin ngajuin akreditasi itu tuh gimana sih prosesnya sampai supaya masuk? Oke, pertama kali kita harus tahu dulu ada prodi yang baru berdiri, ada prodi yang sudah lama berdiri. Ya, nah kalau dia prodi yang sudah baru berdiri, maka prosesnya itu adalah dia akan mengajukan dulu dokumen untuk pendirian program studinya dan nanti akan dievaluasi oleh LAMPTKES ketika si program studinya mensubmit kelengkapan berkasnya seperti itu. Tapi kalau dia prodinya sudah lama berdiri, sudah lama disetujui oleh Dikti, misalnya program studi S1 seperti itu kan, maka dia akan mengalami akreditasi setiap 5 tahun sekali. Ya. Jadi misal suatu program studi akreditasinya baik misalnya, maka dia ini akan berlaku selama 5 tahun sejak dia ditetapkan. Nah, ketika mau 5 tahun mau berakhir, maka si program studi yang tadi akan mengajukan akreditasi untuk memperpanjang status akreditasinya tadi, atau mungkin jangan-jangan terjadi peningkatan kualitas akreditasinya. Ada 3 kategori akreditasi. 1 baik, yang paling kategori yang paling bawah, kemudian adalah baik sekali, dan yang ketiga adalah unggul. Nah, ini istilahnya yang teratas seperti itu. Kalau dari akreditasi itu bisa turun nggak sih dok? Bisa, bisa turun. Jadi dulu awalnya dia unggul, turun jadi baik sekali jadi unggul. Jadi kayak interchangeable, tergantung penilaian dari asesor istilahnya, itu yang tim penilai tadi. Oke. Baik dok. Jadi kan tadi dokter sudah menyampaikan bahwa ada proses-proses yang perlu dihadapi. Nah, itu tuh apakah ada hambatan dok dalam proses-proses dalam pembuatan akreditasinya tersebut dok? Jelas banyak sekali hambatannya. Akreditasi ini yang di zaman yang sekarang itu ada 9 orangnya. Sorry, tanganku berapa? 9. Kalau dulu cuma 6 seperti itu. 3. Pada prinsipnya adalah aku nggak akan menyebutkan ke 9-9-nya, nanti tambah mumet. Tapi yang ingin aku sampaikan adalah perlu keterlibatan semua pihak. Pimpinan, dalam hal ini adalah dekan ataupun dekanat, kemudian kasubag, kepala subbagian atau koordinator prodi, dosen, mahasiswanya. Dan yang paling penting lagi adalah sarana prasarana dan fasilitasnya. Seperti itu. Ini adalah 5 komponen yang kayaknya nggak bisa dipisahkan. Gitu. Contoh, kenapa aku bilang kayak gitu? Salah satu komponennya itu adalah komponen mahasiswa. Kalau mahasiswanya itu tidak aktif, terikat atau tidak engage dengan kondisi kampusnya, gak usah jauh-jauh deh kalau ada asesor nanya, kamu tahu nggak deh visi misi FKULM apa? Kalau mahasiswa yang jawabnya nggak tahu, dia bakal dipertanyakan dong. Jadi ngapain selama ini FKULM mendidik mahasiswa ini sampai visi misinya dia nggak tahu? Seperti itu. Nah, itu dari segi mahasiswanya. Kemudian mahasiswanya ada menang lomba misalnya. Kalau semakin banyak lomba yang capaian yang bisa dihasilkan mahasiswa, ini akan membuktikan bahwa mahasiswanya adalah mahasiswa yang di prodi itu dia memiliki prestasi-prestasi. Tapi kalau ternyata dia nggak submit, ya kita nggak akan direkognisi. Seperti itu. Itu kayak semacam aktualisasi buat dia sendiri, tapi nggak ada dampak apa-apa dari segi institusi. Jadi penting banget nih
peran kerja sama teman-teman, terutama mahasiswa, ajuin aja kalau dapat, ada kita bikin listnya seperti itu. Nah itu dari segi mahasiswa. Sarana prasarana nih banyak sekali yang masih perlu kita perbaikin. Contoh misalnya nggak usah jauh-jauh, internet wifi-nya bagaimana, kemudian laboratorium komputernya kayak gimana, seperti itu. Nah yang sisi yang lain juga ada sisi terkait dengan dosennya. Nah, salah satu komponen dosen itu adalah dosen itu harus meneliti, gitu. Kalau ternyata dosennya itu tidak mengumpulkan atau tidak menyerahkan dokumen publikasinya, kita nggak akan tahu dong, seperti itu. Nah, 3 proses ini nih yang lama. Lama tuh dalam artian adalah yang harus kita persiapkan sejak jauh-jauh hari. Lu nggak bisa dong ketika lihat ada komputernya rusak 50, kemudian yuk kita beli 50 hari ini juga komputernya. Perlu ada budgeting segala macam, itu kita siapkan. Kapan disiapkannya? Tentu 1 tahun sebelumnya. Karena kan anggaran yang saat ini berjalan itu tergantung dari anggaran yang akan dulu dianggarkan. Rancangannya. Mahasiswa tadi, kalau dia mau mengumpulkan berkas, dia kan harus ngumpulin prestasi-prestasinya selama 1 tahun sebelumnya, gitu. Syukur-syukur kalau mahasiswanya pinter, ya kan? Dia banyak prestasi. Tapi bagaimana kalau memang kita komitmen nih, maksudnya dari pihak fakultas, pihak prodi, pengen membina, tapi memang yang bersangkutan memang nggak punya tidak tahu harus memulai dari mana. Contoh dia pengen, dok saya pengen ikut lomba KTI, tapi saya harus nggak tahu dari mulai di mana. Ternyata setelah diasah, dia bisa gitu, diarahin, ternyata dia bisa. Nah, kalau dosen nggak ada yang approach dia, ngajarin dia, maka dia kan nggak akan bisa berkembang. Nah, again, untuk bisa melatih orang ini, apapun lomba yang dia ikutin, berdasarkan keahlian dosennya tersebut misalnya, perlu persiapan yang itu jauh-jauh hari. Yang terakhir adalah kayak tadi dosen. Dosennya juga harus ngumpulin dokumen-dokumen, bisa disiapkan publikasinya, seperti itu agar dia jadi dosen itu nggak cuma ngajar ya kerjanya seperti itu, dia ada kewajiban buat meneliti seperti itu, buat dan juga pengabdi. Ingat dari dalam perguruan tinggi kan ada pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Ini adalah konsep dasar dosen sebenarnya dalam pekerjaannya. Kira-kira gitu. Sebenarnya kalau misalnya kan tadi ada mahasiswa nih dok, dan itu ada kayak lomba. Lomba itu apakah sebenarnya harus cuman kayak lomba yang berbasis sains atau cuman kayak lomba-lomba bahkan kayak sana seni budaya gitu, misalnya kayak lomba tari atau lomba lain itu juga masuk? Semuanya direkognisi, maksudnya semua diapresiasi seperti itu. Tapi yang akan mendapatkan rekognisi yang lebih tinggi adalah suatu capaian-capaian yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga resmi. Gitu. Jadi contoh adalah lembaga yang ngadain dikti misalnya, seperti itu. Kemudian kalau misalnya di kedokteran ada lembaga SMKI yang kemudian ngadain IMO seperti itu. Kemudian universitas lain ngadain lomba KTI. Nah itu pasti dapat rekognisi seperti itu. Gitu. Oh iya, sangat insightful sekali ya dokter. Tadi kan kita membahas lomba-lomba. Nah itu apakah ada perbedaan dokter antara lomba kabupaten atau provinsi atau nasional tentang mengenai dengan bobot akreditasinya tersebut dokter? Kalau untuk yang secara signifikan tidak sebenarnya kita menghitungnya bukan berdasarkan dari apakah dia di level mana, tapi tentu ada penilaian yang berbeda tingkatannya, tapi itu nggak signifikan banget. Tapi yang penting adalah di borang tersebut mereka pengen menunjukkan bahwa sejauh mana kontribusi mahasiswa terhadap institusinya, prinsipnya itu. Jadi mereka nggak pandang kok ternyata yang menang kabupaten sekian orang, yang nasional cuma 1 misalnya, seperti itu. That's not the point gitu. Tapi lebih ke arah tadi, ternyata yang menang lomba banyak ya, ternyata mereka rajin-rajin segala macam, seperti itu. Jadi jangan salah paham harus capaiannya harus tinggi itu enggak. Berarti yang penting kayak misalnya aktif gitu ya dok, mau di kampus juga. Organisasi juga loh, jadi kalau dia ketua, tapi usahakan jangan ketua intra fakultas, tapi memang kalau kalian ada suatu organisasi luar yang memang kalian berjabatan di sana. Again, ini bukan masalah kalian ketua, bisa ketua organisasi apa gitu, SMKI untuk yang wilayah nasional, that's not the point. Tapi bagaimana kalian mampu berkontribusi di organisasi tersebut, that's the point.
Gitu. Lumayan insight baru Ya, gitu kayak insight baru bagi kita. baru tahu ternyata kalau sana aktif pun nggak harus di nasional pun, tapi yang penting kita ikut aktif gitu ya dok. Dalam proses akreditasi tapi ya. Iya. Kemudian sebenarnya yang paling penting itu adalah dari segi mahasiswa adalah ini agak lebih lebih konten ya. Yaitu pertanyaan akreditasi itu selalu melihat bagaimana outputnya atau outcome-nya. Maksudnya gini, mahasiswa ini ketika dia menempuh pendidikannya jadi apa? Contoh paling yang ditanyakan oleh mereka adalah si mahasiswa A ini satu angkatan berapa orang yang dia lulus tepat waktu. Oke. Ini kan nggak bisa kita kita nilai, dan ini tidak mungkin akan menjadi nilai yang baik kalau seandainya ada mahasiswa yang memang tidak mau berpartisipasi dalam proses akreditasi ini. Maksudnya gini, aku nggak peduli ada akreditasi, yang penting aku nggak pengen deh lulus cepat-cepat gitu. Pengennya nanti 89 semester. Pas ditanya kok gitu, ya aku tuh santai-santai aja seperti itu. Ini kan perlu peran sebenarnya. Tapi beda kalau ada mahasiswa yang memang menunda dia kelulusan, ternyata memang dia studi banding keluar negeri misalnya, itu kan jelas mengharumkan nama GM seperti itu. Itu tentu ada kompensasi yang memang kita harus pahami. Kemudian berapa IPK-nya yang kurang dari 2,75 dalam satu angkatan tersebut. Nah, ini again untuk bisa mendapatkan nilai yang tinggi, ini tentu kembali ke mahasiswanya dong. Apakah dia belajar atau tidak? Apakah dia memang berminat di kedokteran ataupun jangan-jangan tidak? Seperti itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan itulah yang kemudian masuk ke dalam ranahnya orang akreditasi. Bahkan juga ditanya setelah dia lulus, berapa lama dia harus menunggu sampai dia mendapatkan pekerjaannya yang pertama. Itu juga dihitung. Itu juga ditanya. Jadi jangan heran kalau nanti dapat pertanyaan dari kalau sudah alumni, kemudian dapat pertanyaan berapa lama masa tunggu Anda katanya. Itu kepentingannya di situ. Mendapatkan. Tapi rata-rata dokter ya umumnya dia lebih mudah mendapatkan pekerjaan dibandingkan mahasiswa-mahasiswa yang prodi lain seperti itu. Gitu. Oke. Nah ya dok, kan kalau misalnya kan tadi akreditasi itu lumayan panjang kan dari awal sampai akhir. Itu tuh ada dana nggak sih yang perlu dikeluarkan gitu? Oh betul banget. Jadi sejak peraturan yang terbaru dari Lampetekes yang Badan Akreditasi Mandiri tadi, per 1 Januari 2022 proses dana akreditasi untuk suatu prodi mengajukan akreditasi itu membutuhkan dana, catat ya, 110 juta rupiah. Ulangin 110 juta rupiah. Jadi itu adalah proses yang harus dikeluarkan dana yang dikeluarkan suatu prodi ketika dia mau mengajukan seperti itu. PSKPS itu akan berakhir di Juni 2023. Dokumennya paling lambat harus disubmit di awal tahun 6 bulan sebelumnya. Nah, jadi tanggal Januari tuh harus sedia duit tuh 110 juta gitu kan. Seperti itu. Nah, tapi ada justifikasi kenapa harganya seperti itu. Jadi dulu akreditasi itu sebelum 1 Januari 2022 itu menghabiskan dana kalau tidak salah lebih rendah, tapi hanya untuk 3 asesor. Dulu itu akreditasi terdiri dari 3 asesor 3 hari prosesnya. Sekarang sejak tahun 1 Januari 2022 disahkannya peraturan itu naik menjadi 5 orang asesor yang datang. Kemudian dilakukan selama 4 hari, lebih lama. Atas dasar inilah terjadi juga peningkatan dana yang akan digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan terkait dengan proses itu. Kemudian banyak nih pertanyaan, kenapa sih harus ditingkatin jadi 5 gitu. Oh ternyata proses akreditasi pendidikan dokter itu mendapatkan perhatian oleh World Federations Medical Education. Jadi Lampetekes kita itu adalah salah satu, atau jangan-jangan aku lupa ya, not sure ini
bisa dikoreksi kalau ada teman-teman podcaster yang lain. Salah satu lembaga akreditasi yang mendapatkan pengakuan dari World Federation Medical Education, yang memang secara lembaga mereka memang istilahnya standar, quality standarnya mereka itu sesuai dengan keinginannya WFML seperti itu. Nah jadi WFML pada saat itu mengusulkan agar terjadi peningkatan asesor menjadi 5 dan 4 hari. Tujuannya adalah tadi agar bisa mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh ketika banyak orang yang terlibat seperti itu. 4 hari, hari tambahannya ini ngapain? Hari tambahannya ini adalah bagaimana kita bisa melihat si asesornya itu melihat contoh prodi kita ULM secara lebih menyeluruh dibandingkan hanya sekedar duduk di lapangan, melihat berkas. Jadi jangan heran kalau nanti 1 hari itu kerjanya full day keliling ULM di kampusnya ataupun nanti di rumah sakitnya seperti itu. Jadi harapannya dapat gambaran yang lebih besar gitu. Jadi nanti nih pada saat akreditasi kita yang prodi kita di ULM ya kita akan harus siap 5 asesor tadi dengan 4 hari ngetem bekas-bekas dan siap-siap untuk menyiapkan berkas-berkas tadi ke asesor. Kalau asesornya sendiri itu dari mana dok? Kayak dari ban PT-nya atau dari alat? Umumnya adalah biasanya adalah universitas lain juga yang tidak boleh pernah ada ikatan dengan ULM. Jadi bagaimana mereka berusaha untuk mencapai bias ya, terus supaya untuk meminimalisir bias. Bahkan kalau seandainya ada 1 orang asesor, dia tugas tambahan di Lampetekes. Nah, ketika dia ngasih pendampingan sebelum akreditasi yang sebenarnya, itu 22 tahun dia nggak boleh ngasesor prodi tersebut. Gitu. Jadi memang adalah orang lain yang tidak punya konflik of interest terhadap kampus yang akan diakreditasi tadi. Bahkan ada lagi ketentuan di mana ketika sudah selesai akreditasi, misalnya nih datang hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dia akreditasi. Harus hari itu juga pulang. Gak boleh Jumat, Sabtu, Minggu dia stay di Banjarmasin, pengen ke Martapura, pengen ke Lok Baintan, itu gak boleh. Karena tadi demi untuk meminimalisir segala bentuk hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi supaya lebih objektif gitu. Betul. Ya. Jadi itu bagaimana Lampetekes berusaha untuk komitmen terhadap akreditasi yang ada di prodi kesehatan. Baik dok. Dari asesor mungkin dari lebih. I don't know ya, apakah dia pernah mengasesor prodi yang lain seperti itu. Mas aku gak ada informasi saat ini. Oke. Ya. Terus dok, seandainya nih kita tuh kan mengajukan akreditasi kan dok untuk tahun depan. Nah itu kalau ditolak bagaimana dokter? Dampaknya langsung bagi dosen dan juga mahasiswa? Ditolak maksudnya berkasnya atau ditolak dia akreditasinya turun misalnya seperti itu atau yang mana nih? Yang berkasnya dulu deh dokter. Kalau setiap berkas umumnya nggak pernah ditolak karena kan pada akhirnya pasti akan diterima sesuai dengan kondisi keadaannya. Kemudian kita lihat mana akreditasi yang layak berdasarkan dokumen tersebut gitu. Jadi nggak pernah ada istilah ditolak. Tapi apakah dia akan stay di akreditasi yang tadi ataukah yang dia tidak, maka dia akan keluar dari orang itu. Agak sedikit. Ya, dari punya aku ya. Kurang tahu sih dok. Oke dok, kalau misalnya kan tadi ngomongin kalau nggak ditolak kan ya, kalau misalnya diterima gitu dok, kira-kira tuh apa sih efeknya gitu buat mahasiswanya sama mungkin mahasiswanya dan juga kayak dari dosen-dosen staf kampus gitu, apa aja sih efeknya kira-kira? Kalau diterima ini maksudnya berarti naik akreditasi ya. Tentu kalau dari segi masyarakat pasti akan lebih percaya akreditasi yang unggul kan, pasti akan lebih enak menitipkan anaknya buat di kampus kita seperti itu. Tapi kalau misalnya dari dosen dan mahasiswa ada beberapa hal yang mungkin akan berdampak lebih besar. Salah satunya adalah berarti suatu program studi itu bisa untuk meningkatkan daya tampungnya seperti itu menjadi lebih banyak, kemudian bisa mendapatkan
menggait lebih banyak penelitian. Kemudian ada beberapa kebijakan tertentu dari Dikti yang untuk mengikuti program-program tertentu itu berasal dari prodi yang akreditasinya unggul seperti itu. Kalau dari segi mahasiswa umumnya nggak terlalu signifikan ya, karena pada dasarnya kalian 7 semester udah keluar tuh dari FK, jadi memang tidak terlalu signifikan karena hanya menempuh pendidikan. Jadi kalau dampak ke mahasiswa tuh lebih kayak gitu dok. Kalau misalnya ini kan nanti kita mau ajuin nih dok. Jadi yang kan misalnya naik nih, itu tuh mahasiswa yang dapat nilai terus atau berarti cuma berefek ke anak-anak yang baru atau cuma ke yang mahasiswa lama gitu? Contoh gini, kalau ke mahasiswa ketika dia menempuh S1 dia nggak akan terlalu signifikan melihat anunya ya, dampaknya. Tapi nanti ada beberapa program studi adalah ketika nanti kalian mau spesialis misalnya, mau daftar, pasti ditanya tuh akreditasi pada saat itu sebelum dia lulus apa. Tentu suatu sentra pendidikan yang ada PPDS-nya, ketika dia mau menerima mahasiswanya, ada kecenderungan dong buat memilih yang dia berasal akreditasi unggul dibandingkan yang di bawahnya kan, seperti itu. Oh ternyata, ini dari ULM nih, kemarin pada saat akreditasi ternyata unggul dibandingkan dengan ada universitas lain, dari prodi lain, mahasiswa lain yang dari lain ternyata akreditasinya masih rendah di bawahnya, sehingga tentu dong kayaknya sesuatu yang common sense kalau kita memilih yang akreditasinya lebih tinggi untuk dijadikan sebagai peserta didik PPDS pada saat itu. Berarti tapi tetap penilaian itu lebih sebelum kamu lulus akreditasi di kampus itu apa gitu? Betul, sebelum dia lulus. Jadi kalau ternyata kayak aku sekarang nih kan, aku pada saat itu lulusnya akreditasinya masih baik ya. Maksudnya baik sekali tuh kalau zaman dulu itu istilahnya B. Nah, jadi sampai aku mati seumur hidup ya, ketika aku mau ngaji PPDS pasti akreditasi itu yang dipakai. Gitu loh. Jadi kalau kami nih dok, sebagai mahasiswa nih dok, kira-kira bagaimana sih cara kita bisa membantu dongkrak akreditasi kampus gitu, kampus tercinta kita? Iya, terima kasih banget. Jadi mungkin pada saat nanti teman-teman kita akan menjalani akreditasi, kami kan tadi akan menyiapkan beberapa dokumen ya. Gak usah muluk-muluk, kadang-kadang kami minta partisipasi teman-teman mahasiswa untuk mengisi tadi misalnya survei kepuasan. Misal kepuasan bagaimana layanan-layanan ada di FK. Tutorialnya ternyata ruangannya gimana, skill lab ruangannya gimana, terus gimana adminnya ada yang judes atau enggak gitu. Jadi tidak hanya sampai situ ternyata, tapi kami meminta kejujuran dari teman-teman. Jangan sampai ngisi itu tuh kayak sekedar ngisi ngasal gitu loh. Kenapa? Karena asesor akan bingung dong. Loh kok ini baik semua, nggak ada komplainan segala macam, bener nih kayak gini. Apalagi kalau ternyata ada suatu hasil survei kepuasan dibilangnya puas, ternyata nggak lulus banyak. Kan aneh kan? Iya, aneh. Berarti ini mahasiswanya artinya puas dengan kurikulum yang dia nggak lulus sekarang misalnya, atau blok yang nggak lulus sekarang. Tapi kalau dia mampu untuk mengapresiasi dan engage dengan blok tersebut dan ngasih masukan, kemudian ini akan menjadi, ternyata anak ini concern dong tentang blok yang saat ini, dia peduli dan bersedia untuk mengembangkan dirinya gitu loh. Nah ini kan adalah hal yang sederhana, tapi nggak dapat dipungkiri perlu peran kalian. Iya kan sih? Ya kan? Kalau kalian malas untuk ngisinya atau sekedar buat alasan agar bisa dapat nilai kan, who knows seperti itu. Yang kedua adalah minta untuk mengumpulkan bukti-bukti capaian kemahasiswaan kalian atau organisasi gimana. Itu kan perlu kerjasama dari teman-teman sekalian. Mana aku tahu kalau ada yang menang lomba-lomba kalau nggak cerita gitu kan. Nah seperti itu. Jadi itu yang perlu kita kumpulkan, dan perlu kerjasama dari teman-teman untuk cerita dan mendapatkan dokumen-dokumen tersebut itu. Nah nanti kalau koas ini beda lagi. Koas itu nanti perlu juga dokumen-dokumennya. Jadi bilang gini, di koas itu kalian akan mendapatkan banyak kasus. Kasusnya kan dibikin dalam bentuk makalah. Nah, jadi jangan minta tolong banget ketika nanti ada suatu pengumuman agar mengumpulkan dokumen-dokumen itu, gitu loh. Jadi misalnya mahasiswa A, dia kasusnya apa, judulnya apa, diupload berkasnya seperti itu. Kalau kalian nggak mau upload, jadi agak susah dong kita
membuktikan apakah memang mahasiswanya itu pernah ngerjain kasus, ngerjain makalah-makalah ataupun hal-hal yang lain seperti itu. Sederhana banget, tapi nggak dapat dipungkiri kalau tendensinya kurang, engagementnya kurang dengan fakultas, pasti males. Seperti itu. Terus dok, jadi kan beberapa tahun yang lalu nih, saya pernah baca berita kalau misalnya dulu tuh ada skandal dok dari universitas lain juga dok, bukan universitas kita. Misalnya kayak stakeholdernya tuh rangkap jabatan gitu dok. Itu tuh mempengaruhi akreditasi juga dok. Rangkap jabatan apa contohnya nih? Misalnya jadi dulu itu disebut universitas gak apa dok? Maksudnya dia rangkap jabatan apa maksudnya? Rangkap jabatan misalnya jadi pertama jadi rektor, terus satunya itu jadi penanggung jawab dari fakultas juga dokter. Kalau dia dalam satu institusi yang sama nggak masalah. Nggak masalah. Nggak masalah. Kayak gitu. Kalau dia PNS misalnya kemudian dia mendapatkan tugas tambahan di tempat lain itu nggak masalah, asalkan mendapatkan persetujuan dari senatnya misalnya seperti itu. So it's okay asalkan nggak ada kepentingan. Ingat salah satu pejabat di universitas yang terkenal dia juga menjadi komisaris di suatu bank tertentu. It's okay sebenarnya selama tidak ada gesekan konflik kepentingan segala macam. Tapi pada saat itu ternyata beliau cukup bijak mengambil keputusan. Akhirnya beliau resign pada saat itu kan di komisarisnya dan fokus untuk pengembangan universitas tersebut. So itulah yang terjadi. Tapi apakah itu berdampak ke akreditasi? Jawabannya tidak. Karena tadi akreditasi sudah komitmen ban PT maupun LMPTKes untuk yang melepaskan embel-embel institusi dia berasal dari mana dan memang membawa nama badan tadi untuk dalam bekerja. Lumayan juga ya. Aku kayak aku tadi baru tahu bahwa sebenarnya kayak surat apa sih tadi? Kuesioner gitu ternyata berfungsi juga sebenarnya. Aku kira cuma kayak buat seisian aja. Yang penting isi. Yang penting isi. Yang penting selesai. Udah selesai gitu. Oke, jadi mungkin dari sisi isi dari akreditasi udah selesai mungkin ya. Sekarang aku mau baca ini dok. Jadi sebelumnya kami ada vocation box nih dok buat mahasiswa dari mahasiswa 2020, 2021 juga mahasiswa masih baru yaitu 2022. Yaitu pertanyaan ada beberapa yang menarik sih dok. Jadi mungkin aku rangkum dari beberapa yaitu ada seberapa penting sih akreditasi itu dan seberapa mempengaruhi kualitas dan mutu pendidikan? Baik, kalau kita ngomongin masalah kualitas pendidikan, tadi sangat penting sekali ya. Kalau seandainya ada suatu universitas, prodinya itu A, berarti secara kurikulum, mahasiswa, dosennya itu ternyata berkualitas dong. Contoh tadi mahasiswanya ternyata banyak yang menang, banyak yang ikut lomba-lomba, ngumpulin sertifikat, ada buktinya, berarti mahasiswa di prodi tersebut berkualitas dong. Gak cuma untuk akademiknya, tapi juga sifatnya lomba-lomba tadi. Dosen ternyata dia gak cuma ngajar, publikasinya banyak, kemudian dia terkenal di publikasi-publikasi yang lain, dia pembicara sana situ, kualitasnya berarti gak yang odong-odong dong seperti itu. Nah, infrastruktur segala macam juga. Jadi kalau kalian mendapatkan dosen mahasiswa, sekarang dari segi mahasiswanya mutunya seperti dapat mutu dosen seperti itu, enak dong kalau kalian diajar oleh orang yang berpengalaman, ilmunya banyak, terkenal di mancanegara seperti itu ngajar kalian gitu loh. Kalau dia ngajarin orang itu dibayar, kemudian dia ngajarin kamu gratis, itu kan sesuatu privilege yang kita nggak kita dapatkan di universitas prodi lain seperti itu gitu. Jadi secara langsung juga akreditasi ini ada pengaruh kayak bahwa proses belajar itu bakal efek gitu ya dok? Betul, kurikulumnya akan sangat berbeda sekali. Jaminannya kalau memang kalian akan menghasilkan yang berkualitas lah gitu lulusannya. Oke, jadi ada pertanyaan lagi nih dok. Mungkin ini agak sedikit gitu dok. Kalau misalnya dari penilaian akreditasi itu tuh benar-benar diimplementasikan secara nyata atau hanya kayak pencitraan gitu dok? Kalau di zaman sekarang ya, aku nggak tahu bagaimana sebelum-sebelumnya. Kalau sekarang memang sangat terasa sekali. Banyak sekali kalau untuk yang PPDS itu, kalau untuk beberapa badan beasiswa itu ketika dia mensubmit berkasnya, dia itu minta loh akreditasinya prodinya itu apa. Berarti ada kepentingan di mana mereka akan memilih mahasiswa-mahasiswa tertentu yang memang prodinya sudah berakreditasi gitu dibandingkan mereka yang belum berakreditasi atau mungkin akreditasi juga tapi lebih rendah masih seperti itu. Gitu Kak.
Oke, dok, aku mau nanya lagi kan kalau misalnya kita di kampus ini kan fasilitas tadi masuk kan ya dok, kayak fasilitas sama gedung lain-lain. Itu kan kalau masuk nilai fasilitas itu apakah kayak misalnya kayak perpus tuh misalnya perpus harus lebih gede, berarti lebih bagus itu akreditasinya, atau kayak misalnya lapangan parkir juga masuk, atau juga kayak dari mungkin seberapa hijau kampusnya gitu juga termasuk nggak sih dok? Kalau gitu? itu sebenarnya untuk yang kehijauan kampus itu juga diturut dinilai, tapi tidak secara kuantitatif, tapi secara kualitatif ya. Jadi bagaimana, apakah lingkungannya asri atau tidak, apakah dia bersih atau tidak, sampah di mana pembuangan tempat akhirnya. Tidak harus artinya kayak hutan belantara di sisi kayak diapit beberapa kayak diapit hutan seperti itu, enggak, tapi bagaimana lingkungannya asri seperti itu. Nah, tapi yang paling penting adalah beberapa fasilitas-fasilitas standar kayak perpustakaan itu sebenarnya bukan dipandang berapa luasnya, tapi ketika mahasiswa itu memerlukan buku-buku baik secara fisik ataupun digital yang ada tertuang di buku blog kalian itu ada nggak di situ, itulah yang dicari. Jadi kayak bahan materinya bisa dicari dari Betul, bisa di perpus, misalnya Gaeten jilid berapa gitu, edisi berapa, ada nggak? Sherwood ada nggak di sini? Seperti itu. Apakah harus buku fisik, Dok? Jawabannya tidak, apalagi di zaman digital sekarang semua bisa didapatkan secara elektronik seperti itu. Jadi nggak harus luas. Kalau kayak parkir gitu dok? Nah, ya, ini parkir ini agak perlu ini nggak cuma di ULM, tapi memang juga di seluruh universitas baik yang ada di Jawa semua seperti itu. Parkir adalah suatu lahan yang kayaknya, topik yang kayaknya nggak bakal ada habis-habisnya seperti itu. Jadi misalnya kayak parkir, ternyata mahasiswanya nggak boleh bawa mobil. Itu common things terjadi, terutama di dunia pendidikan seperti itu. Di rumah sakit yang residen ataupun koas, termasuk dengan sarjananya. Jadi kalau kalian bilang apakah bisa, jawabannya sebenarnya bisa, tapi karena memang lahannya kecil seperti itu, nggak dapat dipungkiri ya, kita nggak harus ada bikin kebijakan terkait itu. Tapi memang ada beberapa universitas tertentu yang memang dia parkirnya itu, salah satu universitas di Jawa misalnya, dia kan universitas terkenal, parkirnya dia kayak parkir mall gitu, di sampingnya ada mall, di sampingnya adalah universitasnya. Jadi memang kayak satu kota bangunan seperti itu. Jadi sebenarnya tergantung bagaimana arah kebijakan pimpinan untuk mengembangkan seperti itu. Tapi syukurnya parkir nggak ada dinilai sih dari akreditasi. Oh iya. Aku penasaran dok, kan kalau katakan kalau di FK ini kan ada dibagi dua nih, ada yang bagian sini sama bagian di bagian SPD kan di Banjarmasin, dan juga kalau misalnya kayak di psikologi, kemasyarakatan sama keperawatan sama kesehatan masyarakat tuh di sana. Itu kayak kalau kamu misalnya kenapa nggak kayak nyediain misalnya kayak bus gitu dok, buat kayak dari kampus ini ke kampus sana gitu? Iya, Kan beberapa berhubungan gitu. Iya, itu ide bagus ya. Selama ini aku kan tidak concern ke situ karena bukan kewenanganku, kan saat ini fokusnya ke ICT seperti itu. Tapi betul banget, memang bisa kita fasilitasi untuk bus seperti itu. Tapi who knows nih, aku nggak berani komentar karena tergantung pimpinan dong. Apakah pimpinan ada wacana untuk pengembangan ke situ seperti itu. But aku nggak bisa komentar lebih panjang karena bukan kewenanganku kiranya. Oke, jadi kalau misalnya secara umum mungkin dok, cara kerja akreditas tuh berarti gimana sih dok? Kayak misalnya akreditas tuh gimana gitu cara kerjanya? Kayak baik, pertama suatu program studi akan mengajukan berkas yang udah final, yang udah disiapkan setahun 2 tahun sebelumnya oleh tim, diajukan ke LMPTKes dalam waktu maksimal 6 bulan sebelum expired, yang masa berlaku 5 tahun tadi. Setelah berkasnya diterima, maka akan dinilai evaluation desk, pre-evaluation desk oleh tim LMPTKes-nya tadi, asesornya tadi secara dokumen. Kemudian kalau seandainya nanti sudah terbit, sudah dievaluasi, sudah lengkap, maka kemudian mereka akan datang buat kunjungan lapangan. Setelah kunjungan lapangan di hari yang telah ditentukan, kemudian akan terjadi tanya jawab, kunjungan lapangan ke rumah sakit, kemudian ke kampusnya, lihat sarana segala macam. Kemudian setelah itu akan rapat pleno kembali ke LMPTKes pusat untuk menetapkan apakah berapa nilainya dan akreditasinya kategorinya apa, seperti itu. Baru setelah itu akan dihasilkan satu keputusan
sertifikat akreditasinya apa, dan itu berlaku selama 5 tahun kemudian. Seperti itu. Oh iya dok. Jadi tadi dokter juga ada menyinggung tentang rumah sakit dok. Itu bagaimana ya hubungannya dok antara rumah sakit dan juga akreditasi? Kalau akreditasi rumah sakit berarti nanti kaitannya terkait dengan anak-anak kita yang lagi koas sekarang, teman-teman kita lagi koas sekarang itu dia di ilmu penyakit dalam misalnya, atau di ilmu penyakit kesehatan anak, dia dapat pasien sih, pasiennya apa aja sih, kemudian yang diajarkan di sana apa aja sih penyakit-penyakitnya, tentu ini keterlibatan rumah sakit dong. Kemudian ternyata suatu departemen nih, contoh ya bukan di kita ya, ternyata yang ngajar suatu penyakit tertentu cuma 1-2 orang, ternyata koasnya 20 gitu. Berarti kan harus tahu nih berapa sumber daya di masing-masing departemen tadi. Itu keterlibatannya gitu. Apakah mungkin dok rumah sakitnya itu banyak gitu dok, bukan hanya kan misalnya yang ulun tahu kalau rumah sakit koas kita tuh cuman rumah sakit ULIN kan dokter. Apakah ada kemungkinan lain gitu buat kerjasama dengan ke rumah sakit swasta gitu dok? Saat ini kita memiliki rumah sakit jejaring. Contoh yang di sekitar kita selain rumah sakit ULIN adalah Ansari Saleh, kemudian rumah sakit Ratu Juleha Martapura, rumah sakit Idaman Banjarbaru, kemudian ada juga rumah sakit jiwa Sambang Lihum. Nah, itu buat koas tuh. Kalau untuk yang residennya sudah ada juga rumah sakit daerah yang lain. Contoh adalah rumah sakit Kandangan, kemudian di rumah sakit Barabai. Nah, itu sudah mulai mengirimkan ke sana. Jadi banyak, tidak hanya berfokus ke ULIN, meskipun sebagian besar pendidikannya dilakukan di ULIN. Seperti itu. Oh, jadi tadi aku mau bahas lagi balik dok tentang tadi kalau nggak salah kalau ngajuin tuh 110 juta itu buat 5 tahun gitu. Kalau misalnya kita lebih cepat gitu bisa nggak sih dok? Kayak misalnya 3 tahun menurutnya, ini udah bisa nih, kayaknya udah ada potensi buat bisa dinaikin lagi gitu dok. Boleh, tapi minimal 2 tahun. Oh, jadi minimal 2 tahun. Mau reakreditasi gitu. Tapi tetap 100 juta juga? Tetap. Karena di proses baru istilahnya. Berarti kayak kalau mau lebih cepat bisa 2 tahun, tapi kalau ngikutin jalan normalnya 5 tahun gitu dong. Betul. Kalau dia sudah A, ya udah 5 tahun aja gitu kan. Takutnya kalau direkrutasi ulang ternyata turun. Apes deh. Iya dok, tapi bagaimana sih dok yang paling efektif dok? Apakah yang 2 tahun sekali atau 5 tahun sekali? Ya 5 tahun sekali, karena tentu banyak persiapan segala macam ya yang harus ditingkatkan seperti itu tadi. Apakah kira-kira bakal masuk komputer 100 unit misalnya dalam 2 tahun, who knows kan? Tapi akan lebih mudahnya kalau bisa dicicil per tahun misalnya seperti itu. Jadi akan minimal bisa dicicil budgetnya seperti itu. Oke, jadi mungkin udah apa? Bentar sih, masih ada pertanyaan lagi? sih Vincent. Apa? Ya. Untuk dana dari mohon maaf ya dokter kalau saya agak frontal juga sedikit. Untuk dana 110 juta ini apakah dari dana BOS kah atau dari dana UKT gitu dokter? Lebih tepatnya memang dana yang dikelola oleh universitas. Jadi maksudnya gini, sumber-sumber dana dari yang kalian dapat, sumber dana pendidikan itu kan gak cuma berasal dari UKT kalian, ada beberapa dana-dana lain. Nah itu semuanya dikumulatifkan, dapat angkanya berapa, baru dibagi-bagi nih sesuai dengan prodi-prodinya. Terkait dia berasal dari sumber mana, kayaknya agak susah, karena kan sudah memang yang kumulatif kan, berarti itu. Tapi kalau dari akreditasi sendiri tuh kayak kan misalnya dia naik ke A tuh, dok. Itu kalau misalnya kayak bisa nggak sih kayak misalnya ada gara-gara ada kena kasus gitu tiba-tiba langsung turun gitu, dok? Selama ini nggak pernah sih kejadiannya, atau aku yang nggak tahu gitu. Cuma saya kan nggak pernah ada kejadian seperti itu. Oh, jadi sampai sekarang masih belum ada kayak tiba-tiba ada kasus nih, misalnya Universitas A tiba-tiba dia kena kasus, tiba-tiba ada misalnya kasus yang bisa apa sih kalau universitas kira-kira? Misalnya tiba-tiba ada pelecehan seksual gitu, dok, misalnya. Oh, terkait Terus itu tiba-tiba turun sebenarnya gitu. nggak pernah ada. Kenapa? Karena kan akreditasi ini prosesnya kan sistem dan tim ya.
kayaknya agak kurang bijak gak sih gara-gara satu oknum kemudian akreditasi lu turun gitu. Kayaknya nggak bijak. Karena tadi banyak keterlibatan gitu kan. Lu mau nggak gara-gara lu misalnya gara-gara ada satu orang gak submit pencapaiannya kemudian gara-gara lu jadi akreditasinya rendah gak gitu kan. Gitu. Tapi memang banyak hal sekali yang bisa kita bahas untuk akreditasi ini. Cuma ya tadi untuk yang dalam kapasitas mahasiswa seperti itu gambarannya. Ya. Terus tadi kan dokter juga ada bilang kalau misalnya kalau kita ujian blok tuh dok. Terus ujian bloknya itu harus supaya akreditasinya itu naik itu harus lulus semua gitu dokter. Nah itu kalau ujian bloknya itu susah gimana ya dokter? Nah itu tadi maksudku ketika memang ujian bloknya susah berarti sebenarnya ada dua komponen nih. Apakah memang mahasiswanya yang bermasalah atau memang konten di blok tersebut yang bermasalah? Bagaimana seseorang kami selaku pengelola dalam tanda kutip dosennya tahu kalian bermasalah terhadap konten bloknya kalau kalian nggak cerita gitu. Dok ternyata dokter ini nggak masuk. Dok ternyata dokternya ngajar A soal yang keluar beda. Gitu. Nah kami kan nggak tahu kalau ternyata hal itu terjadi kalau kalian selama ini ketika ngasih survei evaluasi jawabannya baik semua. Gitu. Jadi tadi perlu peran dari teman-teman terkait itu. Mungkin aku punya pertanyaan dok. Mungkin ini pertanyaan yang mungkin dipenasaran sama mahasiswa juga. Kalau dari UKT sendiri dok, itu tuh buat apa sih dok UKT-nya? Kan berbeda-beda terus kayak apa aja gitu. Kamu UKT tadi kan ada beberapa tingkatan ya sampai sekarang. Nah, jadi pada prinsipnya adalah suatu unit cost penyelesaian kalian selama 7 semester itu perlu duit berapa? Itu kemudian dibagi oleh seluruh mahasiswa yang masuk. Sebagian kecilnya mendapatkan subsidi dari mereka yang lebih besar seperti itu. Jadi kayak semacam subsidi silang. Nah, buat apa? Tentu ini adalah seluruh prosesnya itu digunakan untuk pendidikan. Pendidikan dalam artian adalah ya nggak usah jauh-jauh ya. Misalnya terkait dengan kalau mahasiswa kedokteran, penyediaan preparat, kemudian manikin, kemudian alat-alat BHP segala macam, itulah akan kita gunakan. Jadi kalau kalian skill lab, kalau nggak menggunakan itu BHP-nya, rugi kalian. Jadi maksudnya rugi itu adalah ya pakai aja karena itu memang hak kalian seperti itu. Jadi kalau seandainya aku ngajar kemudian dok ini pakai yang baru atau yang lama aja, pakai yang baru aja kataku. Sampai akhirnya habis dan memang mereka mau latihan ulang gitu ya udah terpaksa kan latihan ulang pakai yang udah kepakai gitu. But the idea adalah silakan itu hak kalian pakai sebaik-baiknya manfaatkan jatah kalian untuk seperti itu. Kemudian sebagian kecilnya digunakan buat juga untuk organisasi-organisasi. Contoh kalian mengadakan acara hima, Cimsa mau podcast nih, perlu ada persiapan segala macam seperti itu kan. Anak-anak kalian mau pengabdian masyarakat. Duitnya dari mana? Itu sebenarnya duitnya dari kalian. Jadi rugi banget dong kalau ada mahasiswa UKT-nya tinggi, kerjaannya kuliah pulang gitu. Dia nggak menikmati proses sudah dibayar gitu. UKT yang dia keluarkan seperti itu. Atau mungkin dia berbaik hati kali ya, dia nggak pengen memakan uangnya untuk hal seperti itu. But who knows? But idea adalah seperti itu. Ada beberapa sumber-sumber yang lain seperti selain UKT, contoh adalah hibah dari pemerintah, kemudian dari beberapa badan-badan independen, juga ada hibah dari penelitian-penelitian yang kita gunakan, tapi itu umumnya spesifik. Spesifik dalam artian kalau dia hibah penelitian, berarti memang untuk dosen untuk meneliti, seperti itu. Kalau hibahnya untuk pengembangan, untuk infrastruktur bangunan-bangunan. Jadi dulu itu ada salah satu badan internasional, 7-in-1, jadi memang dia untuk pengembangan gedung-gedung seperti itu, walaupun tidak spesifik untuk kedokteran, seperti itu. Terus kan tadi kalau salah dokter bilang kalau dokter-dokter tuh dokter-dokter dosen-dosen tuh butuh ada penelitian tuh dok. Betul. Itu penelitiannya mau dibagikan mahasiswa atau enggak dok? Yang kayak misalnya perbedaan kan kadang-kadang ada beberapa, setahu aku ada kayak beberapa dokter kayak narik gitu mahasiswa buat bantunya. Itu Betul, tuh bedanya sama apakah cuman kayak beberapa dong atau cuman kayak emang harus dilibatkan mahasiswanya? Kalau dulu di zaman aku sekolah itu tuh minimal sekali. Tapi kebijakan dari Dikti sekarang untuk meningkatkan kapasitas dan untuk tanda kutip meningkatkan engagement mahasiswa wajib dilibatkan. Jadi kalau memang ada penelitian dari dosen,
ya approach aja gitu loh. Ada beberapa orang yang approach aku, kemudian dok kalau ada penelitian ajakin ya. Jadi memang aku ajakin gitu loh. Tapi itu akan lebih mudah buat aku mengidentifikasi dosen-dosen yang identifikasi apakah seseorang itu berminat. Daripada aku ujuk-ujuk kemudian aku kontak Vincent ternyata Vincentnya nggak mau, bikin capek seperti itu. Jadi ada keterlibatan mahasiswa itu atau memang dia bukan tipe orang peneliti, masa aku paksain buat dosen-dosen masa memaksakan buat tergabung, enggak kan seperti itu. Jadi sampai sekarang kita harus ngajakin mahasiswa, umumnya banyak kok, nggak satu orang, bisa 3-5 orang terlibat dalam penelitian tersebut. Tapi dengan catatan ketika teman-teman itu nanti terlibat dalam situ berarti kan harus kurang waktunya nih. Maksudnya harusnya buat belajar segala macam, ternyata berubah jadi seperti itu. Tapi komitmen nggak? Komitmen dalam artian konsekuensinya bisa menerima atau tidak. Gitu. Tapi kalau kayak dari mahasiswa yang ikut penelitian itu apakah ada kayak kualifikasi gitu, harus kayak mahasiswa mungkin 2009 harus masa 2020 gitu, atau yang udah tahun kedua, atau kayak minimal IPK-nya berapa gitu dok? Oh enggak kok, serius. Karena sebagai seorang dosen aku pribadi ya, ini bukan masalah kalian IPK-nya berapa, tapi lu passion atau enggak. Lu minat nggak di situ segala macam. Sebagai seseorang aku yang sudah maksudnya udah berkecimpung lah meskipun masih muda di pendidikan, aku mensadari bahwa kesuksesan teman-temanku yang dokter itu bukan masalah IPK. Tapi memang dia passion nggak di situ seperti itu. Jadi aku nggak pernah measurement seseorang secara komprehensif mahasiswa itu berdasarkan dia IPK-nya paling tinggi. Lu nggak ada kan dipraktekkan itu, lihat Panji Winata dia praktik IPK 4, nggak ada. Jadi sebenarnya bukan masalah itu seperti itu. Jadi asalkan dia berminat, dia punya mau untuk berjuang, dan maksudnya berjuang untuk belajar penelitian, it's okay. Nah, tapi ada beberapa dosen yang mempertimbangkan tahun angkatan dalam mau rekrut. Contoh seperti ini, akan mudah ngajarin mahasiswa 2019 untuk terlibat dalam penelitian dia karena dia udah pernah penelitian, ya kan, dibandingkan dengan yang 2022-2021 situ. Tapi tergantung masing-masing dosennya. Tapi dalam hal apakah kelayakan segala macam, itu relatif dan biasanya pasti akan mau. Tapi kayak misalnya aku pengen nih dok ikut penelitian, tapi aku nggak tahu nih dokter ini pengen masuk kemana gitu dok. Kayak misalnya kan penelitiannya kita nggak tahu dokter ini mau masuk penelitian apa, jadi kayak mau kayak approach dokternya tapi nggak tahu dokternya bakal nanti bawa kemana gitu, itu kira-kira gimana dok? Nah ini juga salah satu problematik ya. Jadi biasanya aku langsung nanya kalau ada kamu minatnya kemana gitu kan. Kebetulan misal contoh ya, aku kan peminatannya di farmakologi dan medical education. Selama topik yang mahasiswa tersebut bersangkutan itu, dia minatnya ada di dua topik itu, aku bisa fasilitasi. Fasilitasi maksudnya aku kasih arahan, aku kasih judul yang relevan, atau aku kasih gambaran seperti itu. Tapi kalau tentu di luar itu, misalnya kalian nanya tentang anatomi, aku kan udah nggak ada ilmunya lagi tentang anatomi meskipun dulu di Aspes juga gitu kan. Cuma kayak itu udah menguap semua. Jadi aku nggak berani dong untuk ngasih arahan untuk sesuatu yang sudah aku lupakan. Ya udah langsung aja misalnya ke dokter Didik atau dokter Oski, dokter Husairi misalnya seperti itu. Tapi kalau misalnya penelitian itu bisa collab gak sih dok? Kayak misalnya dokter Panji sama dokter Alfi gitu bisa collab gak sih buat bikin penelitian gitu? Iya, collabnya. Kadang-kadang malah dokter Alfi yang approach aku duluan. Ya karena memang ini tim ya, jadi kadang-kadang akan merasa nyaman kalau sudah timnya udah gitu. Jadi dokter Alfi aku tahu gimana orangnya, kami berdua sama-sama deadlineer yang kayak Amin satu baru selesai proposalnya gitu, tapi either way adalah kami tahu seperti itu. Tapi yang idenya adalah collab seperti itu, karena penelitian itu gak cuma bikin suatu penelitian yang wah ya gitu. Contoh gini, Panji aku pengen meneliti, dokter Alfi ya, dan Panji aku pengen meneliti tentang farmakoepidemiologi tentang jantung misalnya, penyakit obat-obatan seperti Aspilet, kemudian Kandesartan atau ARB segala macam. Aku yang bikin konsepnya beliau, aku yang kerja analisis datanya. Nah, ketika perlu analisis data, jadi itu tadi maksudnya kualitasnya adalah bukan apakah aku harus juga ahli di farmakologi, itu enggak, tapi bagaimana aku bisa memprovide keahlian dalam hal ini analisis data untuk merangkum hasil-hasil temuan dari dokter Alfi tadi gitu.
Jadi itu pembagian tugasnya kita. Tapi kalau misalnya kayak collab gitu berarti makin banyak mahasiswanya ikut atau cuma tetap biasanya? Biasanya nggak ada batasan, cuma kayaknya akan lebih enak kalau kita batasin 3 sampai 5 orang gitu ya. Karena sebagai seorang peneliti ketika ngajak mahasiswa, aku pribadi itu punya juga semacam moral obligation buat ngasih dia kompensasi dong. Minimal ngasih duit internet, ya kan seperti itu. Karena kan nanti kalau makin banyak nggak efektif juga, kasihan juga segala macam. Tapi kalau penilaian itu kayak kan kalau sekarang tuh kita mahasiswa baru-baru juga diaktifin buat ikut PKM. Itu tuh sama atau beda sih Dok sama penelitian dokter-dokter sendiri gitu? Kalau untuk PKM sebenarnya lebih ke kreativitas ya. Maksudnya betul ada untuk penelitian, tapi mana yang kreatif. Bagaimana mampu merangsang mahasiswa kreatif untuk bikin suatu penelitian atau tentang pengabdian masyarakat, karya cipta segala macam yang berhubungan dengan kreativitas seperti itu. Sama secara konsep keilmuan bikin proposalnya, tapi bedanya adalah itu kontennya ide semua dari mahasiswa. Itu yang dipengenkan oleh Dikti. Gitu. Sama kok. Kalau mau secara konsep cara berpikirnya itu sama. Oke, mungkin dari aku udah Udah juga. Oke, Nah. mungkin kita masuk ke closing aja. Mungkin dari Angga ada bisa bikin rangkuman Angga? Oh iya, mungkin Silakan. rangkumannya sedikit. Angga sebenarnya sudah banyak catatan nih di sana. Udah siap Angga? Semangat. Ya, mungkin rangkumannya cukup singkat. Jadi Dokter Panji ini merupakan salah satu tim dari tim Borang, di mana tim Borang ini merupakan salah satu penjaga akreditasi dari Fakultas Kedokteran kita, khususnya jurusan PSKPS. Nah, Dokter Panji ini merupakan lulusan dari Magister Pendidikan Kedokteran, di mana salah satu lulusan ini membahas tentang pengembangan kurikulum, perkembangan perkuliahan, dan juga perkembangan dari cara belajar dari fakultas kita sendiri. Nah, untuk perubahan kurikulum dari tahun ke tahun itu merupakan perubahan yang sangat signifikan. Mulai dari yang awalnya PSKPS kita ini yang merupakan menganut sistem 1 semester konvensional, sekarang berubah menjadi menganut sistem blok, di mana kalau satu sistem konvensional itu nanti anatomi itu ujian di akhir, fisiologi ujian terakhir, biokimia ujian terakhir. Untuk sekarang kita ganti menjadi ujian blok, di mana ujian blok ini per satu sistem, misalnya sistem muskuloskeletal, terus sistem kardiorespirasi, sistem blok endokrin. Nah, untuk selanjutnya juga ada perubahan nama nih dari PSPD menjadi PSKPS. Nah, tujuannya itu menurut dari Dikti itu merupakan langkah untuk penyelarasan penyelarasan prodi antara universitas yang ada di Indonesia. Nah, terus selanjutnya akreditasi itu sangat penting bagi universitas kita, di mana akreditasi ini merupakan menentukan apakah universitas kita ini layak atau tidaknya untuk mendidik seorang mahasiswa menjadi lulusan yang terbaik. Terus akreditasi ini dinilai oleh suatu lembaga. Lembaga merupakan lembaga independen yang berada di Indonesia. Nama lembaganya itu Lembaga BANPT, di mana Lembaga BANPT ini memiliki subdivisi. Subdivisinya itu yaitu LAMPTKes, di mana LAMPTKes ini merupakan subdivisi dari BANPT yang khusus menilai akreditasi dari kedokteran. Nah, untuk dari akreditasi kedokteran kita itu ada untuk akreditasi kedokteran Fakultas Kedokteran Unlam itu ada B. Kalau untuk jenis-jenis dari akreditasinya itu ada baik sekali dan juga unggul. Nah, untuk keterlibatan dari stakeholder sendiri itu sangat penting keterlibatannya agar bisa melancarkan dari akreditasinya. Nah, untuk
akreditasinya ini juga memerlukan dana. Dananya itu sekitar 110 juta. Nah, mungkin itu aja rangkuman dari saya. Saya kembalikan lagi ke Vincent. Baik, betul sekali, itu adalah rangkuman dari Angga. Terima kasih Angga. Jadi mungkin sebelum kita tutup acara senior ini, jadi aku mungkin ada pertanyaan terakhir dokter. Kira-kira kapan FKULM itu bisa mencapai akreditasi A, dok? Mudah-mudahan ini yang terakhir untuk akreditasi yang baik sekali ya. Harapan kita yang pengennya di Juni itu kita sudah akreditasi. Amin. Secepatnya, dok. Oke, terima kasih dokter sudah meluangkan waktunya hari ini. Sekian dari kami. Apabila ada kalimat atau kalimat yang kurang berkenan di hati dokter, kami mohon maaf sebesar-besarnya, dan juga pada penonton mohon maaf kalau ada salah kata. Dan kami mohon undur diri pamit. And that's all for today. See you guys on the next podcast. See you guys later. Bye. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter.